Pemirsa, usai mengirim sejumlah pengurus teras partainya ke Sekber Partai Gerindra, PKB, dan melakukan pertemuan dengan Partai Golkar, Surya Paloh menerima kedatangan elit Partai Keadilan Sejahtera di Nasdem Tower. Komunikasi politik yang gencar dilakukan Nasdem baik dengan mitra koalisi saat ini maupun calon mitra koalisi di masa depan menimbulkan tanya apa yang dicari Partai Nasdem. Penjajakan terus dilakukan para elit politik di negeri ini menjelang tahun politik yang semakin dekat. Komunikasi terus dibangun untuk mendapat teman berjuang yang seirama. Setelah sebelumnya mengirim sejumlah elit Partai Nasdem untuk menyambangi sekretariat bersama Sekber Partai Gerindra dan PKB di Bilangan, Jakarta Pusat. Pada Rabu kemarin, Ketua Umum Surya Paloh mengunjungi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta. Safari politik yang gencar dilancarkan Nasdem menimbulkan tanya, ada apa? Padahal Partai Nasdem juga tengah menjajaki koalisi perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat. Mengapa justru Surya Paloh memilih bertemu dengan Partai Golkar yang merupakan salah satu parpol yang bersama-sama mengusung Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden 2019? Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan dukungan kepada Presiden Joko Widodo bukan sekedar retorika. Orang nomor satu di Partai Nasdem itu menyebut partainya ikhlas mendukung pemerintahan Joko Widodo, meskipun semua menterinya dicopot dari kabinet. Pimpinan beliau bukan hanya sebagai retorika dan kepentingan sesaat. Ya memang ada keikhlasan. Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau. Nah itu enggak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik. Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin. Sepenuhnya hak prerogatif. Tak hanya itu, Surya Paloh juga mengemukakan keinginannya untuk bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Keinginan untuk itu sih ada aja, tinggal atur aja. Kita kasih kode-kode dulu. Kita minta barangkali bagaimana kapan Ibu Mega ada waktu yang baik. Ya kan, mudah-mudahan suasana kebatinan sama, harapan penerimaan sama. Jadi jelas ada dong, itu intinya. Jadi harapan kita bersama. Semuanya kita mempunyai kepentingan untuk membawa misi. Bagaimana bangun kesadaran masyarakat, kematangan mereka di dalam menyerap informasi, mengolah informasi, dan menjaga common sense, sekaligus menjaga kepentingan stabilitas nasional untuk bersama-sama membangun kemajuan bangsa ini. Itu aja harapan yang paling penting. Sementara itu, pakar komunikasi politik Henry Satrio menilai kunjungan Surya Paloh ke Partai Golkar dilatar belakangi pertemuan lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Mengingat pada Desember 2022 lalu, Surya Paloh pernah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris. Dan kemudian pada 26 Januari lalu bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta yang akhirnya memunculkan isu reshuffle. Yang mungkin berkaitan dengan pertemuan kemarin itu adalah lantaran Pak Luhut bertemu Surya Paloh di London, kemudian Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi, dan akhirnya muncullah isu reshuffle. Pertemuan Airlangga dan Surya Paloh itu lebih ingin menunjukkan bahwa ada niat baik Surya Paloh untuk membuka komunikasi dengan partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan, yang juga menunjukkan kepada Pak Jokowi komitmen Surya Paloh untuk mendukung Pak Jokowi sampai 2024 selesai. Tak hanya itu, menurut Henry Satrio,
bisa saja kemungkinan kompromi politik antara Surya Paloh dan Airlangga Hartarto terjadi. Terlebih, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tak kunjung mengumumkan nama calon presiden yang akan diusung. Kemudian Nasdem bergabung dengan KIB. Ya, sampai hari ini KIB belum menentukan capres. Jadi kalau kemudian Nasdem bergabung dengan KIB, itu penjelasannya KIB justru yang bergabung ke Koalisi Perubahan bersama-sama mengusung Anies Baswedan yang suaranya sudah komplit. Ya, tapi yang jelas pertemuan antara Surya Paloh dan Airlangga Hartarto membuat isu reshuffle Rabu Pon kemarin tidak terjadi. Nah, kompromi. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menilai kunjungan Nasdem sebagai dinamika politik. Ia juga menegaskan kunjungan itu tidak akan mempengaruhi kesolidan koalisi perubahan. Baik, nggak perlu pakai konsultasi lagi, jalan saja. Sebagaimana kami juga datang sih, nggak perlu konsultasi kemana-mana. Kita datang ke senior kita, Bang Surya. Kita juga nanti akan datang ke beberapa partai yang lain, insya Allah. Kan sempat disebutkan juga bahwa ada pihak yang tidak ingin koalisi perubahan ini terbentuk. Salah satunya sudah mulai menarik-narik, waktu itu juga PKS katanya ditarik untuk masuk ke dalam pemerintahan begitu. Nah, ini indikasinya masih terus ada seperti itu? Wajar, dalam konstelasi politik itu hal yang wajar kalau saling menarik. Semua ingin bikin kekuatan maksimum. Iya toh? Nah, buat kami apa adanya saja sudah. Pokoknya kita tetap punya garis sikap yang sudah seperti diputuskan di internal kita. Gitu. Ini tetap. Tiket pencapresan Anies Baswedan yang sudah mencapai ambang batas 20% untuk Pilpres 2024 membuat koalisi perubahan yang diisi Nasdem, PKS, Demokrat kian percaya diri menyongsong tahun politik. Meski demikian, komitmen Nasdem, Demokrat, dan PKS masih diuji hingga akhirnya terlaksana proses deklarasi koalisi perubahan secara pasti. Tim TV One mengabarkan.